pagi, Oma Opa, Bapak Ibu semua. Sebelum kita memulai persekutuan kita menyapa Bapak kita dulu ya. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Oma-opa, Oma-oma yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik ya. Dengan situasi seperti ini, kita harus lebih hati-hati, kita harus banyak berdoa agar Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kita. Terima kasih dan bersyukur juga kepada Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di Persekutuan Usinda bersama teman-teman, menyanyi bersama, mendengar firman, meskipun masih sebatas online di HP kita masing-masing ya. Kita harus tetap semangat ya semuanya. Mari kita memulai persekutuan ini dengan menyanyi KJ 406, Ya Tuhan bimbing aku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih hari yang baru. Terima kasih berkat dan penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Bapa, mohon pimpinlah persekutuan Usinda ini. Urapi juga hamba-Mu, Saudara Theo, yang akan membawakan firman, agar kami bisa menyimak dengan baik. Bapa, tolong kami untuk bisa percaya rancangan-Mu, agar kami tidak merasa cemas akan hari esok. Bapa, kami juga memohon, hampirilah teman-teman kami yang kurang sehat,
Beri mereka kesehatan, kekuatan, oleh karena Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyi KJ 405, Kaulah surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Selamat berjumpa Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita dapat berjumpa lagi di dalam persekutuan Komisi Dewasa Seksi Usia Indah. Saya bersyukur karena ini kali pertama bagi saya untuk bisa melayani kita semua bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan ini. Buat Oma Opa yang mungkin belum kenal siapa saya perkenalkan diri. Saya Theo, Oma dan Opa, dan senang sekali bisa menyapa Oma Opa di rumah. Semoga Oma Opa dalam keadaan yang sehat, semoga Oma Opa dalam keadaan yang baik. Kelak kita sama-sama berdoa, Oma dan Opa, kita dapat berjumpa di persekutuan kita secara onsite supaya kita bisa bersekutu bersama-sama, hadir di satu tempat begitu, dan kita memuji Tuhan dan kita bersama-sama bertumbuh. Oma dan Opa, kita akan memulai perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri anugerah Tuhan yang kami terima lewat begitu banyak hal. Salah satunya melalui persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersekutu meski jarak memisahkan kami, tapi kami dipersatukan oleh kasih Yesus Kristus. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami agar kami memahami apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Oma Opa, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Alkitab kita, yaitu dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 9. Mari kita persiapkan dan kita membacanya bersama-sama. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi
aku. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oma dan Opa, saya akan memulai perenungan kita pada saat ini dengan sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Dulu ada seorang yang sangat sukses, seorang pengusaha. Di usia yang sangat muda, ia sudah meraih banyak sekali prestasi. Oma dan Opa, ini luar biasa sekali ya. Punya banyak penghargaan, dikagumi, dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Suatu kali ia ditanya oleh seorang teman gitu ya, teman di dalam pekerjaannya. Apa sih moto hidup kamu? Apa sih moto hidupnya supaya bisa sehebat ini, seberhasil ini? Lalu pengusaha ini berkata, moto hidup saya adalah push the limits. Push the limits. Yang dalam bahasa Indonesianya, dorong semua batas. Dorong batas-batas dalam hidup kita. Ia katakan, jangan jadikan keterbatasan itu penghalang untuk kita hidup. Jangan jadikan keterbatasan itu penghalang buat kita bekerja. Wah, semua orang yang mendengarkan ini terinspirasi semuanya. Nah, Oma dan Opa, singkat cerita, ia beranjak tua. Ia pensiun dengan baik, dan ia merayakan purna baktinya bersama-sama dengan orang-orang terkasih, bersama-sama dengan teman-temannya, keluarga dan sahabat. Di dalam perayaan itu ia berbicara kepada semua orang. Dia bilang begini, dulu saya pernah berkata bahwa kita harus mendorong batas kita. Jangan jadikan batas kita, keterbatasan kita itu penghalang dalam hidup kita. Namun, katanya begini, dalam perjalanan hidup dan karir saya menemukan ternyata keterbatasan itu selalu ada. Semakin hebat kita, semakin kita bertumbuh, sebenarnya justru semakin mudah kita menemukan keterbatasan kita. Keterbatasan itu ada sedari kita muda dan akan selalu ada sampai akhir hayat kita. Dia bilang begini, saat saya masih bekerja, saat saya masih muda, saya sangat menyesali keterbatasan. Saya nggak suka dengan kata terbatas, lemah, gagal, dan semua yang mirip-mirip ya. Ia selalu berpikir, mengapa saya kurang? Mengapa saya lemah? Mengapa saya tidak selalu berhasil? Mengapa saya punya keterbatasan? Lalu semua orang terdiam mendengar hal ini. Lalu pengusaha ini melanjutkan, katanya, lalu saudara-saudara tahu apa yang saya lakukan dengan keterbatasan ini? Didorong gak hilang, dihilangkan gak mungkin, begitu ya? Apa yang harus dilakukan? Oma dan Opa penasaran apa yang ia lakukan dengan keterbatasan itu? Nah, sementara kisahnya kita tahan dulu ya Oma Opa ya, nanti kita lanjutkan di akhir. Oma dan Opa, seperti cerita tadi, masih sepotong ceritanya, tetapi kita bisa belajar bahwa kita pun juga punya keterbatasan. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita terbatas. Dan tidak ada satupun cara buat kita menghilangkan keterbatasan ini. Nah, Oma dan Opa, bagus kalau kita sadar. Bagus kalau kita sadar kita terbatas. Berbahaya loh, orang yang gak sadar kalau dirinya terbatas, selalu merasa bisa melakukan semuanya, bisa mencapai semua hal, merasa gak punya kelemahan. Orang-orang yang susah menerima keterbatasan itu akan sulit menjalani hidup dengan sukacita. Apalagi Oma dan Opa tentu kita tahu semua, kita semua tahu bersama-sama di tengah situasi hidup seperti saat ini. Sulit sekali untuk menemukan
sesuatu yang mungkin membuat kita bahagia karena pandemi, gitu ya. Semua aktivitas kita terbatas, kegiatan kita semua dibatasi, kita di rumah saja. Dan apa yang terjadi kalau kita di rumah saja? Nggak ke gereja, nggak keluar rumah, bosan ya, suntuk sekali. Rasanya kita butuh refresh, kita butuh keluar rumah untuk menyegarkan diri kita, tetapi nggak bisa karena situasinya sekarang lagi genting. Penyebaran COVID-19 di Indonesia, secara khusus di Jakarta, sedang tinggi-tingginya. Nah, orang-orang yang sulit menerima keterbatasan, baik di dalam dirinya maupun di dalam orang lain, akan kesulitan menjalani hidup saat ini. Karena apa? Gak suka dibatasi, gak suka keterbatasan, gak bisa terima. Kita sama-sama sedih ya, Oma dan Opa di rumah, saya pun demikian. Sedih sekali karena pandemi COVID ini membatasi semua gerak kita, membatasi semua aktivitas kita. Keluar rumah nggak semudah dulu. Kita kalau memang harus benar-benar genting sekali keluar rumah, kita wajib pakai masker. Kita harus jaga jarak. Itu kalau ternyata memang harus genting sekali. Tetapi kalau misalnya kita hanya untuk seperti jalan pagi atau apa, wah, tidak sedikit loh keluarga yang menghalangi kita, yang tidak mengizinkan kita untuk keluar rumah, bahkan untuk sedikit saja mencari udara segar gitu ya, keluar rumah, berkeliling. Juga kalau Oma dan Opa mungkin saat ini dalam keadaan sakit, situasi-situasi yang membatasi kita, membuat kita nggak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ini tentu akan mudah sekali membuat kita sedih, bersusah hati. Kita kemudian merasa ingin sekali lepas dari semua keterbatasan ini. Semua yang membatasi kita, pengen sekali, kita sudah nggak tahan. Kita ingin sekali segera lepas dari masa pandemi ini. Kita sadar kalau kita terbatas, tetapi kita ingin sekali lepas dari keterbatasan kita. Nah, ini menarik ya, ini pergumulan kita bersama-sama. Saya merasakannya, Oma dan Opa juga merasakannya, kita semua merasakannya. Oma dan Opa, di dalam bacaan Alkitab kita menemukan hal yang serupa dialami oleh Paulus. Paulus di dalam bacaan kita, ia menemukan ada duri dalam daging. Sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membatasinya, yang memberikan rasa sakit. Duri dalam daging ini membuat Paulus tidak bisa mencapai apa yang ia harapkan, melakukan apa yang ingin sekali ia lakukan. Duri dalam daging ini membatasi Paulus. Lalu Paulus memohon dengan sangat kepada Tuhan. Dia katakan sampai 3 kali ia memohon kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya itu dilepaskan oleh Tuhan. Namun di dalam sebuah penyingkapan, Tuhan berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Oma dan Opa, Tuhan tidak menghilangkan keterbatasan Paulus. Justru Tuhan memakai keterbatasan Paulus supaya ia mengalami kuasa Tuhan yang sempurna, yang besar, yang luar biasa itu. Oma dan Opa, benar ya? Saat kita merasa lemah, tak berdaya, kuasa Tuhan itu sungguh terasa berarti bagi kita. Pertolongan Tuhan menjadi sangat berharga, bahkan di dalam hal yang kecil sekalipun. Contoh, ketika kita sedang sakit, bagaimana rasanya kalau kita tahu kita didoakan oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Saat ketika kita dalam keadaan lemah tubuh, kita mengetahui teman-teman kita dan juga anggota gereja turut mendoakan kita. Atau ketika kita sedang dalam keadaan yang sulit, kita mendapatkan bantuan dari mereka. Pasti rasanya sangat membahagiakan. Pasti rasanya sangat berarti.
pertolongan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita pasti sangat berarti ketika kita betul-betul dalam keadaan butuh sekali pertolongan. Baik ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan susah, dan banyak sekali. Oma dan Opa, ini yang dimaksud Paulus. Kita itu bisa menyadari kebaikan dan pemeliharaan Tuhan justru kalau kita sadar kita ini lemah. Kalau kita sadar kita ini terbatas. Gitu ya. Ternyata keterbatasan itu bisa jadi cara Tuhan supaya kita merasakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Hebat ya Tuhan kita ya. Setuju ya Oma dan Opa? Tuhan kita luar biasa. Kelemahan, keterbatasan yang kita nggak suka, yang kita nggak mau, malah jadi cara Tuhan menyatakan kebaikannya. Cara Tuhan membuat kita melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Oma dan Opa, semoga kita belajar dari Paulus. Kita mungkin berpikir, kalau kelemahan, rasa sakit, dan keterbatasan itu teguran atau hukuman dari Tuhan. Atau kita malah berpikir Tuhan tidak mengasihi kita, makanya kita diberikan rasa sakit, kelemahan, keterbatasan. Justru saat ini kita bersyukur, kita belajar untuk melihat bahwa keterbatasan bukan tanda Allah tidak mengasihi kita. Justru keterbatasan kita itu tidak mampu menghalangi kasih Allah. Keterbatasan kita tidak bisa menjadi penghalang bagi kita untuk merasakan kasih-Nya. Bahkan dalam keterbatasan yang paling berat sekalipun, itu bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan pemeliharaannya. Tuhan sungguh maha kuasa, Tuhan sungguh luar biasa. Ia bisa memakai apapun yang ada di sekitar kita untuk menjadi sarana pemeliharaan Tuhan bagi kita. Nah, Oma dan Opa, mau tahu nggak jawaban dari pengusaha yang tadi ada di cerita awal? Mau tahu ya? Ia tadi bertanya apa yang ia lakukan ketika ia menyadari keterbatasan. Katanya begini, saya menerima keterbatasan saya. Saya mengakuinya sebagai bagian dari diri saya. Dan justru karena keterbatasan itulah saya bisa menyambut anugerah Tuhan yang sungguh besar. Sukacita, rasa damai, kasih sayang dari orang-orang di sekitar saya, dari keluarga, dari saudara, dari rekan kerja, semua orang. Dan semua kebaikan ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh besar bagi saya. Sungguh luar biasa ya, Oma Opa, kisah dari pengusaha tadi. Mari kita sekarang bertanya pada diri kita. Oma dan Opa, salah nggak sih menjadi terbatas? Salah nggak sih kalau kita punya keterbatasan? Tentu tidak ya. Tidak salah kalau kita punya keterbatasan. Menjadi terbatas itu bukan kesalahan kita. Dan kita nggak perlu menolak kelemahan kita, keterbatasan kita. Saya terbatas, Oma dan Opa terbatas, semua orang terbatas, Oma dan Opa. Terbatas itu sifat kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, jangan kita malah jadi bersusah hati karena kita terbatas. Justru dengan kita sadar kalau kita terbatas dan mampu menerima keterbatasan itu, kita bisa merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Melalui keluarga kita, orang-orang terdekat kita, yang mungkin memang sekarang tidak terasa dekat karena hanya bisa dijangkau via telepon begitu ya, karena kita tidak bisa menjumpai secara langsung. Kita juga bisa merasakan kuasa Tuhan lewat persekutuan kita bersama-sama dengan Oma dan Opa lainnya. Mari kita belajar dari kisah ini. Dalam keterbatasan kita, Tuhan tetap menyatakan kasih
menyatakan anugerah buat kita. Tuhan terus memberi kita kekuatan dan semangat untuk menjalani hidup yang Ia anugerahkan. Kasih Tuhan itu selalu cukup buat kita, tidak akan pernah kurang. Oma dan Opa, mari kita mensyukuri kasih Tuhan. Juga caranya dengan menguatkan sesama kita. Caranya gimana? Mari kita pakai handphone kita, telepon kita hubungi keluarga, sesama anggota persekutuan kita, orang-orang yang terdekat yang mungkin sekarang menjadi jauh karena pandemi ini. Kita sapa, kita beri semangat, dan jangan lupa kita doakan juga mereka. Mari Oma dan Opa kita mensyukuri kasih Allah bahkan di dalam keterbatasan kita dengan sama-sama menguatkan satu dengan yang lain. Oma dan Opa tetap sehat, tetap kuat ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu menjaga kita semua. Tuhan menolong kita. Amin. Mari Oma dan Opa kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati kami, memelihara kami, menjaga kami, di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang kami rasakan bahkan di dalam keterbatasan kami. Melalui keterbatasan itu kami melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, melihat bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menerima diri kami, menyadari siapa kami. Kami adalah ciptaan Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Namun di dalam keterbatasan itu, kami merasakan betul-betul kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami menyadari dan menerima kelemahan kami. Karena kami percaya di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan sungguh sempurna kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini melekat dalam hati kami, dan kami nyatakan di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kami senantiasa bersandar, senantiasa dekat dengan Tuhan, agar kami senantiasa merasakan cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan bagi dunia kami yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Kami berdoa secara khusus untuk kota kami dan juga untuk negeri kami, untuk DKI Jakarta dan juga secara menyeluruh negeri kami Indonesia, yang saat ini penyebaran virus COVID-19 sangat tinggi. Ya Tuhan, nyatakanlah pengasihan-Mu bagi kami. Tolonglah negeri kami di dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Biarlah setiap usaha yang dilakukan sungguh-sungguh membawa dampak yang baik, sehingga kami boleh mengurangi bahkan menghentikan laju penyebaran virus ini. Berkati setiap tenaga medis, pemerintah, aparat keamanan, semua orang yang turut bertugas menjalankan tanggung jawab mereka untuk menghadapi penyebaran ini. Anugerahkanlah mereka keberanian, kekuatan, dan juga hikmat, supaya apa yang mereka kerjakan itu sungguh-sungguh mendatangkan anugerah Tuhan bagi negeri kami. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang terdampak hidupnya oleh karena
pandemi COVID-19. Begitu banyak rakyat menderita, orang-orang di sekitar kami yang terpaksa harus menghentikan pekerjaannya, menghentikan usahanya oleh karena penerapan PPKM darurat. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah masyarakat Indonesia yang saat ini menderita oleh karena pandemi ini. Nyatakanlah anugerah-Mu, pakailah kami, supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah ya Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, kami senantiasa menyambut pemeliharaan Tuhan, bahkan di saat-saat sulit seperti saat ini. Ya Tuhan, di dalam kegelisahan kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus kami bersyukur untuk anugerah pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami yang telah berulang tahun. Kami mengingat Ibu Julia Sartika yang Tuhan sudah tambahkan satu tahun lagi usianya pada tanggal 16 Juli yang lalu. Juga Ibu Leni pada tanggal 17 Juli yang lalu. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bahkan di saat-saat yang tidak mudah seperti saat ini. Dan biarlah di dalam anugerah Tuhan mereka boleh menyambut begitu banyak berkat yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah momen pertambahan usia ini menjadi pengingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan mengasihi mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persekutuan kami, persekutuan Komisi Dewasa Seksi Usia Indah, yang oleh karena pertolongan Tuhan tetap terjalin, persekutuan ini tetap berlangsung, relasi-relasi yang ada baik sesama anggota senantiasa terjalin. Dan itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami senantiasa berdoa hanya kepadamu. Tuhan berkati persekutuan ini. Biarlah persekutuan ini senantiasa hadir bagi kehidupan Oma dan Opa, baik di GKI Muara Karang maupun yang ada di sekitar kami. Biarlah kami boleh terus menikmati persekutuan ini. Kami saling dikuatkan. Kami saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Kami percaya kami pun dipelihara oleh karena persekutuan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, anggota jemaat GKI Muara Karang, ataupun orang-orang di sekitar kami yang saat ini kami ketahui dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, nyatakanlah pemulihan-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan berkati proses pemulihan, baik di dalam obat-obatan, makanan, dan juga perawatan yang diterima. Biarlah itu semua boleh mendatangkan kebaikan yang dari Tuhan. Dan ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah di dalam masa sulit ini, mereka senantiasa menemukan anugerah Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mampukanlah saudara-saudara kami ini agar dapat tetap menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah mungkin kelemahan atau sakit yang mereka alami itu menjadi kesaksian yang baik. Boleh menjadi semangat bagi kami untuk terus menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup persekutuan kita pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan menolong kita, menguatkan kita, bahkan
di dalam keterbatasan yang kita miliki. Percayalah, justru di dalam keterbatasan itu, di dalam kelemahan kita dapat mengalami kasih Tuhan, mengalami kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan menutup persekutuan kita dengan doa, dan doa kita nanti akan kita akhiri dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Oma, Opa terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri waktu yang Tuhan anugerahkan pada saat ini. Kami dapat bersekutu bersama Oma dan Opa di GKI Muara Karang, dapat kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah kami melihat keterbatasan kami, kelemahan kami sebagai sarana bagi Tuhan untuk menyatakan cinta kasih bagi kami semua. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk menerima diri kami apa adanya, menerima kekurangan kami, keterbatasan kami. Karena kami percaya itu semua tidak akan menjadi penghalang bagi Tuhan menyatakan kasih bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah ini, untuk persekutuan ini. Dan biarlah kami boleh melanjutkan kehidupan kami dengan tangan yang dipegang oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami, memberkati kami di dalam kami menghidupi anugerah Tuhan. Kami percaya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Oma dan Opa, Tuhan memberkati kita.